Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Holila Ramadanti dari kelas HE21X, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0711521007. Dibuatnya video ini yaitu sebagai syarat untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdagangan Elektronik yang diampu oleh Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH dengan judul Perlindungan Hukum Nama Domain dalam kaitannya dengan merek dagang pada hukum e-commerce. Latar belakang berkaitan dengan pentingnya perlindungan hukum atas nama domain terkait dengan merek dagang dalam konteks e-commerce di era digital. Bisnis e-commerce telah mengalami perkembangan yang signifikan, di mana nama domain menjadi krusial karena merupakan alamat website yang digunakan konsumen untuk mengakses produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek dagang menjadi sangat penting untuk mencegah tindakan seperti cyber squatting yang dapat merugikan pemilik merek dagang atau nama domain yang sudah ada. Selain itu, penting untuk menyoroti perlindungan hukum internasional atas nama domain dan merek dagang, serta kerjasama antar negara dalam memastikan aturan dan peraturan yang seragam untuk merek dagang dan nama domain di pasar global yang semakin terhubung melalui internet. Dengan demikian, pembahasan kali ini mencakup perubahan bisnis global berkat fenomena e-commerce, serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi tantangan dan konflik yang muncul dalam lingkup digital. Rumusan masalah. A. Bagaimana konstruksi hukum nama domain sebagai kepemilikan atau lisensi dalam kaitannya dengan perlindungan merek dagang pada e-commerce law? B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan cyber squatting di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan merek dagang pada e-commerce law? Pengertian nama domain. Nama domain adalah bentuk teks dari alamat IP atau Internet Protocol Address yang awalnya berbentuk numerik dan digunakan oleh setiap komputer yang terhubung ke jaringan atau internet sebagai identitasnya. Alamat IP misalnya 152.118.79.118 dimiliki oleh semua komputer yang terhubung ke jaringan atau internet. Alamat komputer yang berupa angka akan sulit diingat, jadi alamatnya diubah menjadi teks. Sebagai contoh, domain uai.ac.id juga dapat digunakan untuk komputer dengan alamat IP 152.118.79.118. Perbedaan nama domain dan merek dagang. Nama domain adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web di internet. Nama domain biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu nama host, domain tingkat atas atau TLD. Nama host adalah bagian yang lebih spesifik, sedangkan TLD adalah bagian yang lebih umum. Contohnya, nama domain google.com terdiri dari nama host Google dan TLD.com. Kemudian merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan usaha dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan usaha lain. Merek dagang dapat berubah kata, logo, simbol, atau kombinasi dari ketiganya. Nama domain berfungsi untuk mengidentifikasi situs web, sedangkan merek dagang yaitu berfungsi untuk membedakan barang atau jasa. Kemudian unsur dari nama domain atau ada nama host dan TLD, sedangkan untuk merek dagang yaitu kata, logo, simbol, atau kombinasi. Kemudian jangka waktu perlindungan nama domain tergantung pada penyedia nama domain, dan merek dagang tergantung pada pendaftaran merek dagang. Kemudian cara memperoleh perlindungannya, nama domain mendaftarkan nama domain di penyedia nama domain, sedangkan merek dagang mendaftarkannya merek dagang di DJKI Kemenkumham. Nama domain sebagai kepemilikan atau lisensi. Dalam ranah hukum terdapat perdebatan apakah nama domain dianggap sebagai kepemilikan mutlak atau lebih sebagai lisensi untuk penggunaan alamat digital ini. Beberapa pihak menganggap bahwa nama domain dapat dianggap sebagai kepemilikan karena dapat dijual, disewakan, diwariskan, namun pemiliknya tidak dapat memiliki hak eksklusif atas nama domain tersebut, melainkan hanya hak penggunaan yang dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku.
Di sisi lain, ada pandangan bahwa nama domain dapat dianggap sebagai lisensi karena hanya memberikan hak penggunaan atas nama domain tersebut, bukan hak eksklusif, dan pemiliknya juga harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, konstruksi hukum mengenai nama domain sebagai kepemilikan atau lisensi memiliki implikasi penting dalam konteks perlindungan hukum atas nama domain dan merek dagang dalam e-commerce. Cybersquatting. Cybersquatting juga dikenal dengan domain squatting, adalah praktik ilegal yang melibatkan pendaftaran dan penggunaan nama domain yang identik atau serupa dengan merek dagang, nama pribadi, atau identitas online terkenal lainnya dengan niat utama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keuntungan ini bisa berupa uang, misalnya dengan menjual nama domain tersebut kepada pemilik sah merek dagang, atau bisa juga berupa keuntungan tidak langsung seperti mengalihkan lalu lintas internet atau merusak reputasi pemilik asli nama tersebut. Ciri-ciri cybersquatting. Yang pertama yaitu pendaftaran nama domain yang mirip. Squatter biasanya mendaftarkan nama domain yang hanya sedikit berbeda dari nama merek dagang terkenal, misalnya dengan menambahkan tanda hubung, mengganti huruf, atau menggunakan akhiran yang berbeda. Yang kedua yaitu niat untuk memperoleh keuntungan. Squatter tidak memiliki niat yang sah untuk menggunakan nama domain tersebut untuk tujuan komersial atau informatif. Mereka hanya berniat untuk menjualnya dengan harga tinggi atau menggunakan untuk mengalihkan lalu lintas internet ke situs web mereka sendiri. Yang ketiga, dampak negatif bagi pemilik asli. Cybersquatting dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik asli nama, terutama jika mereka mengandalkan online sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, cybersquatting juga dapat merusak reputasi mereka dan membingungkan konsumen. Tindakan cybersquatting di Indonesia. Tindakan cybersquatting di Indonesia merujuk pada praktik mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang identik atau mirip dengan merek dagang orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merugikan pemilik merek dagang yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek. Tindakan cybersquatting dianggap melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dagang. Untuk melindungi haknya, pemilik merek dagang yang merasa dirugikan oleh tindakan cybersquatting dapat mengambil langkah hukum perdata, pidana, atau administratif. Selain itu, terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan nama domain atau PPND sebagai wadah penyelesaian sengketa antara merek terdaftar dan nama domain, serta langkah hukum administratif yang melibatkan pengelola nama domain Internet Indonesia atau PANDI untuk menonaktifkan nama domain yang melanggar hak merek. Dengan demikian, tindakan cybersquatting di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU ITE dan UU Merek. Perlindungan hukum atas nama domain dan merek dagang pada tingkat internasional. Perlindungan hukum atas nama domain dan merek dagang pada tingkat internasional diatur oleh berbagai perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris untuk Perlindungan Properti Industri atau Paris Convention, perlindungan TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, dan Perjanjian Madrid tentang pendaftaran merek internasional atau Madrid Agreement. Organisasi internasional seperti WIPO, yaitu Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, dan UIPO atau Badan Hak Kekayaan Intelektual Uni Eropa juga berperan dalam mengatur perlindungan hukum ini. Selain itu, kerjasama internasional dan koordinasi antar negara penting untuk menjaga perlindungan yang efektif bagi merek dagang dan nama domain dalam era digital. UDRP atau Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adalah kebijakan penyelesaian sengketa nama domain yang diakui secara internasional. UDRP memungkinkan pemilik merek dagang untuk mengajukan gugatan terhadap pemegang nama domain yang menggunakan nama domain yang identik atau mirip dengan merek dagangnya. UDRP dikembangkan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN pada tahun 1999. UDRP berlaku untuk semua nama domain yang didaftarkan di bawah sistem pendaftaran nama domain ICANN termasuk nama domain .com, .net, .org atau lainnya.
Berikut adalah beberapa contoh kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui UDRP. Pada tahun 2000, perusahaan Coca-Cola memenangkan gugatan UDRP terhadap pemegang nama domain coke.com. Pemegang nama domain tersebut tidak memiliki hubungan dengan perusahaan Coca-Cola dan menggunakan nama domain tersebut untuk menjual produk-produk yang bukan produk-produk Coca-Cola. Kemudian pada tahun 2001, perusahaan Nike memenangkan gugatan UDRP terhadap pemegang nama domain nike.net. Pemegang nama domain tersebut menggunakan nama domain tersebut untuk mengirimkan spam. Lalu pada tahun 2002, perusahaan Microsoft memenangkan gugatan UDRP terhadap pemegang nama domain microsoft.tv. Pemegang nama domain tersebut menggunakan nama domain tersebut untuk menjual produk-produk yang bukan produk Microsoft. Kasus sengketa nama domain Mustika Ratu. Kasus sengketa nama domain Mustika Ratu adalah kasus sengketa nama domain yang terjadi antara PT Mustika Ratu dan Chandra Sugiono pada tahun 1999. Chandra Sugiono mendaftarkan nama domain mustikaratu.com di bawah penyedia nama domain Network Solution. PT Mustika Ratu yang merupakan perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh yang sudah berdiri sejak tahun 1975 merasa bahwa nama domain tersebut telah melanggar hak merek dagangnya. PT Mustika Ratu mengajukan gugatan UDRP terhadap Chandra Sugiono. Dalam gugatannya, PT Mustika Ratu menyatakan bahwa PT Mustika Ratu memiliki hak atas merek dagang Mustika Ratu yang terdaftar di Indonesia. Nama domain mustikaratu.com identik dengan merek dagang Mustika Ratu. Chandra Sugiono tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut, dan Chandra Sugiono menggunakan nama domain tersebut untuk membingungkan konsumen. Pada tanggal 29 Maret 2002, panel UDRP memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT Mustika Ratu. Panel UDRP menyatakan bahwa Chandra Sugiono telah melanggar UDRP dengan mendaftarkan nama domain mustikaratu.com. Panel UDRP memerintahkan Chandra Sugiono untuk menyerahkan kepemilikan nama domain tersebut kepada PT Mustika Ratu. Chandra Sugiono mengajukan banding atas putusan panel UDRP, namun pada tanggal 18 Desember 2002, Badan Banding UDRP atau UDRP Appeals Panel menolak banding tersebut. Badan Banding UDRP menyatakan bahwa putusan panel UDRP sudah tepat dan tidak perlu diubah. Dengan dikabulkan gugatan PT Mustika Ratu, maka nama domain mustikaratu.com akhirnya dimiliki oleh PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu kemudian menggunakan nama domain tersebut untuk situs web resminya. Strategi praktis untuk perlindungan nama domain dan merek dagang. Yang pertama, daftarkan merek dagang Anda segera. Merek dagang yang terdaftar memberikan Anda hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Ini dapat membantu Anda untuk mencegah orang lain menggunakan merek dagang Anda tanpa izin. Kedua, daftarkan nama domain Anda segera. Nama domain yang terdaftar memberikan Anda hak eksklusif untuk menggunakan nama domain tersebut. Ini dapat membantu Anda untuk mencegah orang lain menggunakan nama domain Anda untuk menipu konsumen atau untuk keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga, lakukan pemantauan rutin. Setelah Anda mendaftarkan nama domain dan merek, Anda penting untuk melakukan pemantauan rutin. Ini akan membantu Anda untuk mengidentifikasi jika ada orang yang mencoba menggunakan nama domain atau merek dagang Anda tanpa izin. Yang keempat, ambil tindakan segera. Jika Anda menemukan bahwa seseorang menggunakan nama domain atau merek dagang Anda tanpa izin, penting untuk mengambil tindakan segera. Anda dapat mengirimkan pemberitahuan kepada orang tersebut untuk menghentikan penggunaan tersebut. Jika mereka tidak menghentikan penggunaan tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan hukum. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek dagang di Indonesia sangat penting dalam konteks e-commerce. Nama domain dan merek dagang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadap keduanya menjadi sangat penting. Namun, masih terdapat permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek dagang di Indonesia, seperti tindakan cyber squatting yang dapat merugikan pemilik merek dagang atau nama domain yang sudah ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan, seperti Kebijakan Pengelolaan Nama Domain Indonesia atau PANDI dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun masih terdapat perdebatan di kalangan ahli mengenai perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek dagang di Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara
peraturan nama domain dan hak merek di Indonesia yang dapat merugikan pemilik merek. Oleh karenanya, perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam konteks serangan cyber di Indonesia sangatlah penting. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara nama domain dan merek dagang, konsekuensi hukumnya, dan rekomendasi bagi para profesional bisnis dan hukum dalam mengatasi kendala yang ada di lingkungan e-commerce saat ini. Saran: pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara peraturan nama domain dan hak merek di Indonesia untuk mencegah terjadinya tindakan cyber squatting yang merugikan pemilik merek dagang. Para pemilik merek dagang dan nama domain perlu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mendaftarkan merek dagang dan nama domain mereka secara formal demi melindungi kekayaan intelektual mereka secara memadai. Para pemilik bisnis dan hukum perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara perlindungan nama domain dan merek dalam peraturan perundang-undangan e-commerce, sehingga mereka akan lebih mampu menyadari pentingnya perlindungan merek dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan pemilik merek dagang. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan sumber daya dan keahlian untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum nama domain dan kaitannya dengan merek dagang pada hukum e-commerce. Untuk segala kesalahan dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.